Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum ibadah kita mulai, marilah kita berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita telah sampai pada Minggu Rogate, artinya berdoa. Dengan demikian, kita yang dikasihi Tuhan, marilah kita serukan dalam doa kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Bawalah sahabat-sahabatmu berdoa, bersama-sama berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya Tuhan Allah kami, dalam namamu kami menyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucap syukur selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyampaikan puji-pujian kepada Allah Tuhan kita. Itulah doa dan ucapan terima kasih kita kepadanya. Marilah kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari nomor 454 ayat 1 dan 2. Engkau
yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu. Dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 15 ayat 3. Yang tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 453 ayat 1. Bagi kita
Sekarang kami datang ke hadapan-Mu, mengandalkan pengasihan-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Kasihanilah kami dan dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Engkau melihat penderitaan yang sedang terjadi di muka bumi ini akibat pandemi COVID-19 yang semakin membuat kami gentar dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, penderitaan ini sudah semakin terasa di tengah-tengah bangsa kami, juga dunia ini. Sudah begitu lama kami tidak boleh berkumpul di gereja-Mu bersama-sama dengan warga jemaat-Mu. Kami sudah semakin rindu berkumpul bersama sanak saudara kami, karena sudah begitu lama kami harus tinggal dan bekerja dari rumah kami masing-masing. Juga sangat berpengaruh bagi kehidupan kami setiap harinya. Kami merasa khawatir akan makanan kami, karena kami tidak dapat bekerja seperti biasanya. Begitu banyaknya sahabat dan keluarga kami yang harus berhenti dari tempat mereka bekerja karena perusahaan yang harus ditutup. Ya Tuhan Allah kami, di hadapan-Mu kini kami bersembah sujud dengan jari tangan kami, juga dengan kepala kami. Kasihanilah kami. Enyahkanlah ya Tuhan COVID-19 itu dari muka bumi ini. Segeralah ya Tuhan mendengarkan jeritan kami, agar secepatnya kami sembuh dan kembali mengerjakan pekerjaan kami, terutama supaya kami kembali dapat berkumpul di tengah-tengah gereja-Mu yang kudus. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau juga melihat anak-anak kami yang sudah lama tidak boleh belajar di sekolah masing-masing, yang membuat hati mereka tidak menentu. Janganlah kiranya cita-cita mereka terhambat dan semangat mereka kendor. Berikanlah ya Tuhan pikiran yang jernih bagi mereka, supaya mereka tetap belajar dalam rumah masing-masing, menunggu kami pulih dari penderitaan ini. Jauhkanlah ketakutan yang berlebihan dari anak-anak kami, tetapi kuatkanlah iman mereka kepadamu, supaya mereka juga mau berdoa memohon kepadamu. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, lihatlah mereka sanak saudara kami yang telah kehilangan pekerjaan mereka. Kasihanilah mereka. Janganlah kiranya mereka berputus asa, tetapi teguhkanlah hati mereka untuk berharap yang lebih baik daripadamu setelah Tuhan memulihkan kami. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, lihatlah kami yang telah mengeluh untuk mencari nafkah hidup kami setiap hari. Saudara-saudara kami yang tidak mendapatkan makanan setiap hari, kiranya Tuhan memerintahkan burung-burung gagak untuk membawa makanan bagi mereka. Engkaulah yang menambahkan berkat bagi mereka yang mau berbagi kepada sesamanya, juga gereja-Mu di seluruh dunia ini. Berkatilah supaya gereja-Mu semakin nyata menjadi berkat bagi dunia ini. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, berkati pemerintah kami, para medis dan mereka sedang bekerja siang dan malam untuk kesembuhan saudara-saudara kami yang terserang virus corona. Kuatkanlah mereka, jangan biarkan mereka dalam ketakutan. Mereka adalah alat-Mu di dunia ini.
agar rencana keselamatan yang daripadamu segera terwujud. Biarlah ya Tuhan kami saling berdamai, pemerintah dengan rakyat, agar kami bersatu hati untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di dunia ini. Untuk itu kami tunduk di bawah tangan-Mu yang penuh pengampunan. Hapuskanlah segala dosa kami, juga dosa saudara-saudara kami. Hanya kepadamu lah kami datang, sebab kami yakin hanya kepadamu. Berilah kami bekal kehidupan setiap hari, dan lepaskanlah kami dari penderitaan yang sedang terjadi. Kuatkan dan hiburkanlah kami yang telah ditebus oleh darah Yesus Tuhan kami. Amin. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi
Jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi? Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 402 ayat 3. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Warta HKBP Parami, Minggu 17 Mei 2020. 1. Nama minggu. Nama minggu kita saat ini adalah Minggu Rogate, yang artinya berdoa. Mazmur 66 ayat 20. Dan topik minggu ini doa ucapan syukur. Yang kedua, ucapan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun, ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan dari tanggal 11 Mei sampai 17 Mei 2020. Seluruh majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun dan panjang umur, serta sehat dan sukses selalu. Dengar dan hayatilah firman Allah yang tertulis dalam Ratapan 3 ayat 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Perdengan bahasa doa Jehovah, mida akan nama merhaposat tu ibana, mida todinina mengalului ibana. 3. Berita lahir. Di hari Kamis 7 Mei 2020 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak perempuan di tengah-tengah keluarga Hana Beban, Ibu Boru Panjaitan, alamat Villa Gardena 3 Blok B nomor 28 Wik 1, anak dan ibu dalam keadaan sehat. Poin yang keempat, wabah COVID-19. Untuk mendukung pencegahan penularan virus COVID-19 yang sedang melanda negara kita dan dunia, maka A. Ibadah minggu dalam persekutuan di dalam gereja dipindahkan ke ibadah minggu persekutuan di rumah masing-masing. Acara ibadah minggu telah disediakan gereja kita dan dikirim atau di-share melalui WIC masing-masing. Jemaat yang membutuhkan fotokopi acara dapat menghubungi majelis jemaat masing-masing WIC. B. Sermon guru sekolah minggu.
akan diadakan hari Senin tanggal 18 Mei 2020 masuk pukul 18.30 melalui Zoom meeting. Dimohon kepada seluruh guru sekolah minggu untuk dapat mengikuti kegiatan ini. C. Pesta peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Hari Kamis 21 Mei 2020, AKBP Sukarami mengadakan live streaming 1. Ibadah sekolah minggu masuk pukul 7 WIB. Dimohon kepada orang tua untuk memfasilitasi anak-anak untuk mengikuti ibadah tersebut. 2. Ibadah umum berbahasa Batak masuk pukul 9 WIB. D. Ibadah Rena HKBP Sukarami akan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 23 Mei tahun 2020 masuk pukul 19 WIB melalui Zoom meeting. Dimohon kepada orang tua untuk mengingatkan anak kita dan dapat memfasilitasinya mengikuti tersebut. Atas perhatiannya, Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih. E. Ibadah Minggu 24 Mei 2020. 1. Sekolah Minggu akan menyelenggarakan ibadah bersama melalui live streaming masuk pukul 7 WIB. Dimohon kepada orang tua untuk memfasilitasi anak-anak untuk mengikuti ibadah tersebut. 2. Ibadah umum akan diselenggarakan live streaming berbahasa Indonesia masuk pukul 9 WIB. Majelis Jemaat menghimbau supaya semua anggota Jemaat HKBP Sukarami melaksanakan ibadah tersebut dengan mempergunakan atau memakai acara yang telah disiapkan oleh Majelis Jemaat HKBP Sukarami. F. Majelis menghimbau kepada semua anggota jemaat untuk menyampaikan persembahan ibadah minggu, persembahan bulanan, persembahan ucapan syukur, dan lain-lain disampaikan di gereja melalui persembahan amplop dan seperti biasa di acara Natal, keluarga, dan ibadah pergantian tahun, atau dapat dikirim kepada situasi masing-masing melalui WA atau ditransfer ke rekening gereja HKBP Sukarami yang disertai dengan keterangan. 5. Bantuan Diakonia HKBP. Untuk mendukung rencana pemberian bantuan pada jemaat dan warga sekitar gereja yang berdampak wabah COVID-19 tahap 3 kepada setiap anggota jemaat yang berkenan membantu, gereja kita membuka kantong donasi COVID-19. Bagi jemaat yang bersedia berbagi berkat dapat mendonasikan melalui Diakonia Mulia. Atas perhatiannya, Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih. 6. Kunjungan gereja. Untuk mendukung pencegahan penularan virus yang sedang mewabah. Dengan ini, Majelis mohon maaf karena gereja tidak dapat melakukan kunjungan pada keluarga yang sakit atau berduka. Dimohon kepada jemaat agar memberitahukan melalui majelis week masing-masing keadaan yang membutuhkan dukungan doa. 7. Himbauan. Dimohon kepada semua anggota jemaat untuk tetap mematuhi himbauan pemerintah untuk A. Tetap tinggal di rumah atau di rumah aja. B. Jika hendak keluar dari rumah, selalu memakai masker. C. Physical distancing, social distancing, menghindari keramaian, menjaga jarak dengan orang lain. D. Rajin cuci tangan dan akan diberi, siapa yang melanggar akan diberi tindakan oleh petugas. Atas perhatiannya, Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih. 8. Laporan keuangan. Hingga saat ini belum dapat kita laporkan sebagaimana mestinya, menunggu situasi aman dari COVID-19. Setelah selesai ibadah ini, kami hanya dapat menampilkan nama-nama keluarga yang telah menyampaikan persembahan ibadah minggu, persembahan bulanan, dan pembangunan, ucapan syukur.
perburuan, dan lain-lain. Demikianlah warta jemaat kita, Tuhan memberkati. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457 ayat 1 dan 4. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Tawarik pasal 17, dimulai dari ayat yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-27. Beginilah firman Tuhan. Mari kita simak bersama-sama. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang. Ya Tuhan Allah, apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir,
Engkau telah membuat umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu, sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, minggu kita dikatakan Minggu Rogate, yang artinya berdoa. Kalau dikatakan berdoa, saya teringat ketika Bapak Presiden kita, Bapak Mendiang Gus Dur, pernah berbincang-bincang dengan sekretarisnya Bapak Simanjuntak. Kalau kita masih ingat, dia katakan kepada Bapak Simanjuntak, sekretaris itu, saya bangga, saya salut dengan orang Kristen. Kenapa Pak Bapak salut dengan orang Kristen? Lalu Pak Gus Dur katakan, iya, kalau orang Kristen itu hidupnya selalu berdoa. Kalau dia mau tidur, dia berdoa. Dia bangun, tidur, berdoa. Dia makan dan selesai makan juga berdoa. Lalu dia katakan lagi, mau pergi dan pulang dari kerja juga dia berdoa. Pokoknya semua berdoa, termasuk yang satu ini katanya. Apa itu Pak? Iya, kalau mau berantem orang Kristen itu juga berdoa supaya dia menang ketika dia mau berantem, katanya. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dikatakan berdoa, semua kita, baik anak-anak sekolah minggu, Rena, dan juga kita sebagai ayah maupun ibu bagi anak-anak, semua kita bisa mengatakan dan mendefinisikan apa itu doa. Tetapi kalau diuji satu persatu, mulai dari anak-anak hingga kepada kita orang tua, mungkin hanya sebatas remaja dan pemuda yang bisa melakukan apa yang dia katakan tentang doa. Kalau kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, kita sudah tahu sendiri. Kalau ada arisan, kalau ada pertanyaan, apa yang dikatakan kita tentang doa itu, arti doa itu kita tahu. Tapi kalau disuruh berdoa, semuanya nggak tahu, semuanya gagal. Itu sebabnya dikatakan
Banyak orang yang hanya bisa mengatakan apa itu doa, tetapi dia tidak tahu bagaimana berdoa. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Martin Luther katakan bahwa doa itu adalah napas kehidupan orang Kristen. Berarti jika kita tidak berdoa, berarti kita tidak bernapas. Kalau kita tidak bernapas, berarti kita mati. Itu sebabnya banyak sekali di dalam kehidupan ini, walaupun tanpa fisiknya dia hidup, dia bisa bekerja, dia bisa sekolah, dia bisa kuliah, dia bisa melakukan apa saja dalam hidupnya, tetapi sebenarnya dia tidak memiliki kehidupan di dalam aktivitas yang dia lakukan karena tidak pernah diawali dengan doa. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di minggu kita Minggu Rogate dikatakan tema minggu kita doa ucapan syukur. Di tengah-tengah kehidupan Raja Daud, dia menyampaikan doa ucapan syukurnya kepada Tuhan karena Tuhan sudah memperlihatkan, karena Tuhan sudah menepati janjinya. Luar biasa apa yang dikatakan, yang dilakukan oleh Raja Daud. Kita ketahui keinginan oleh Raja Daud adalah untuk mendirikan bait Allah, tetapi Allah tidak memperkenankan tangan Daud yang penuh berlumuran darah untuk mendirikan bait Allah. Tetapi Allah mengatakan keturunan Daud akan mendirikan bait Allah. Walaupun Daud tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukan suatu perbuatan yang luar biasa bagi Tuhan, tetapi dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan karena walaupun saya tidak sempat berkesempatan melakukan itu, tapi dia mengucap syukur karena keturunannya yang akan melakukan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang tidak pernah mensyukuri apa yang bisa maupun yang tidak bisa dia lakukan. Contoh seperti mana Raja Daud tadi, dia mempunyai keinginan untuk mendirikan bait Allah, tetapi Allah menolak keinginannya itu. Dia tidak kecewa. Karena tidak kecewa itu, Allah menetapkan keturunannya yang akan mendirikan bait Allah bagi Allah. Ini dasar daripada Raja Daud bersukacita, sehingga dia menyampaikan doa ucapan syukurnya melalui firman Tuhan di pagi hari ini. Mungkin di tengah-tengah kehidupan kita, amin dan iman, banyak sekali doa-doa yang kita panjatkan, yang kita sampaikan, yang kita kumandangkan kepada Tuhan, terlebih-lebih lagi di masa-masa COVID-19 ini. Kalau kita punya rekaman masing-masing, saya percaya dalam rekaman itu sudah banyak yang kita doakan, terlebih supaya cepat COVID ini berlalu, supaya kita bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Bukan hanya kita sebagai orang dewasa yang begitu banyaknya menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan, bahkan anak-anak kecil, bahkan anak-anak sekolah, bahkan bapak dan ibu gurunya pun berdoa semua. Boleh kita katakan semua umat di dunia ini, baik dia agamanya Islam, Katolik, Buddha, Hindu, saya yakin semua berdoa kepada Tuhan supaya COVID ini segera berlalu, supaya badai ini segera hilang dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mau mengingatkan di dalam doa ucapan syukur. Kadang kita berdoa
seringkali doa kita itu berisikan keinginan, bukan kebutuhan. Sehingga kita tidak pernah sekalipun di dalam rangkaian doa kita ada ucapan syukur. Lihat apa yang dikatakan oleh doa seorang raja. Dia mengatakan bagaimana hidupnya, bagaimana keluarganya. Siapa aku ini Tuhan? Dia menyadari hidupnya. Dia kenal betul, dia tahu betul apa yang sudah dia lakukan, dia perbuat dalam kehidupannya. Begitu juga dengan keluarganya, bahkan bangsanya, bangsa yang dia pimpin, dia tahu betul bangsa yang nakal, yang keras, yang kadangkala sabanari selalu membuat Allah murka. Siapa kami ini Tuhan? Siapa keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Pernahkah kita juga mengatakan itu dalam doa kita Amang dan Minang di tengah-tengah keluarga? Kalau dulu mungkin Amang dengan Minang jarang berdoa bersama-sama dengan anak-anak, mungkin juga jarang bersama-sama beribadah. Tapi pada saat ini, ketika kita bersama-sama dengan anak-anak, dengan istri, di dalam rumah, di dalam ibadah kita yang tidak biasa kita lakukan, apakah pernah di dalam doa kita mengatakan, siapa aku ini Tuhan? Selain itu juga dia katakan bahwa di dalam pengakuan doa ucapan syukurnya dapat mengatakan bahwa Allah itu tiada bandingannya. Tidak ada duanya. Tidak ada yang bisa menyerupai perbuatan-perbuatan besarmu dan berat, dan lain lagi dikatakan yang luar biasa dasarnya, membebaskan, menyelamatkan umatmu dari Mesir. Kalau kita melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, penjajahan Mesir, begitu mencekam, bahkan Tuhan membuat perbuatan besar, membelah lautan itu menjadi jalan bagi umatnya untuk selamat dari kejaran pasukan Firaun. Dan saya rasa juga di masa-masa krisis ini juga banyak perbuatan-perbuatan besar yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Banyak yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita hingga di Minggu Rogate ini. Itu sebabnya dikatakan siapa aku ini Tuhan? Mau menyadarkan, mau mengingatkan, kalau kita bisa hingga saat ini beribadah di rumah kita, sadarlah kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Bukan karena kebolehan kita, bukan karena kepatuhan di dalam mengikuti imbauan, tapi semata-mata pertolongan Tuhan yang menjaga kita setiap hari, hari lepas hari di dalam rumah kita. Tuhan membentengi, Tuhan melindungi. Itu sebabnya Pak Raja Daud mengingatkan kembali, siapa aku ini Tuhan? Siapa keluargaku? Dia bersyukur atas perbuatan Tuhan di dalam hidupnya, walaupun tidak sebagaimana yang dia harapkan, tetapi dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau di dalam minggu kita dikatakan Minggu Rogate dan tema kita adalah doa ucapan syukur, bagaimana kita dapat di dalam kehidupan kita setiap saat dapat menyampaikan doa ucapan syukur?
apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat supaya hal itu dapat kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita setiap hari, supaya jangan ada kekosongan, bahkan kita tidak hidup sebagaimana mestinya. Ingat yang dikatakan oleh Martin Luther, doa adalah napas kehidupan orang-orang yang percaya. Karena itu di dalam firman Tuhan mau mengatakan kepada kita, yang pertama mau dikatakan, sampaikanlah, berikanlah, ungkapkanlah kerinduan dan harapanmu dalam doa dan juga melalui doa keluarnya. Kita melihat bagaimana Raja Daud di dalam keluarganya, sehingga Tuhan berkenan atas kehidupan keluarga daripada Raja Daud, sehingga ketika Tuhan berkenan, Daud katakan di ayat 23, dan sekarang ya Tuhan, teguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarga, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan. Bapak Ibu, kita ketahui bagaimana keturunan keluarga daripada Raja Daud ini. Juru selamat yaitu Yesus Kristus yang sudah bangkit dan akan naik adalah berasal dari keturunan Daud. Dan itu nyata di dalam kehidupan kita. Apa yang dikatakan oleh Raja Daud di ayat 23 ini, dan sekarang Tuhan, teguhkanlah, nyatakanlah janji. Itu dia ungkapkan karena dia percaya, dia yakin Tuhan akan menyatakan apa yang dia janjikan kepada umatnya. Begitu juga di tengah-tengah kehidupan kita, Amang dan Inang. Kalau ada kerinduan kita, ada harapan kita, nyatakanlah itu. Tetapi ingat, dikatakan tadi, lakukanlah sesuai yang Kau janjikan. Jangan kita katakan, lakukanlah Tuhan sebagaimana yang kami inginkan. Tidak, lakukanlah Tuhan sesuai yang Engkau kehendaki. Kehendak-Mu yang jadi. Ini kerinduan kita, ini harapan. Saya tidak tahu apakah kerinduan saya dan kerinduan Bapak dan Ibu sekalian yang ada di rumah tidak sebagaimana mestinya. Atau pinginnya ya enak kan begini suasananya, nggak perlu lagi ngantor di rumah, sudah selesai. Itu kerinduan kita. Kerinduan kita supaya janji keselamatan itu tetap nyata dalam hidupmu, sebagaimana yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nyatakanlah kerinduanmu, harapanmu, supaya Tuhan menggenapi janjinya, dan itu akan nyata bagi orang-orang yang percaya. Yang kedua yang mau diingatkan di dalam firman Tuhan saat ini adalah bagaimana di dalam kehidupan kita, Amang dengan Inang. Jangan-jangan dalam kehidupan kita seringkali ketika kita berdoa menyampaikan syukur, ucapan syukur itu oleh karena semua yang kita harapkan, semua yang kita inginkan tercapai, barulah kita menyampaikan ucapan, ungkapan sukacita di dalam doa. Itu sebabnya dikatakan oleh Raja Daud, ketika kita berdoa, sampaikanlah pasahna, ungkapan syukurmu. Paling tidak, kalaupun belum selesai COVID ini,
belum berakhir ini semua, tapi kita masih sehat, masih bisa bercanda ria dengan keluarga, dengan anak-anak. Itulah kebahagiaan kita, itulah ucapan syukur kita. Kalau Raja Daud tidak bisa melakukan apa yang dia cita-citakan, tapi dia bersuka cita. Kalaupun saya tidak bisa, paling tidak keluarga saya diperkenankan. Begitu juga dengan kita, walaupun belum berakhir COVID ini, paling tidak kami bersyukur Tuhan. Dan inilah yang kedua, di dalam doa ungkapan syukur, bukan hanya ketika kita diberkati dengan berkat yang berkelimpahan, diberikan semua yang kita inginkan. Tidak. Walaupun keinginan saya belum tercapai, belum terrealisasi, saya bersyukur. Paling tidak saya bisa sehat hingga saat ini. Paling tidak saya bisa berbahagia bersama anak-anak saya. Anak-anak juga mungkin berkata, paling tidak kami sudah bersuka cita, boleh bertemu selalu bersama-sama dengan ayah dan ibu kami, yang mungkin selama ini ayah dan ibunya sibuk bekerja, melakukan aktivitas, melakukan kegiatan kehidupan ekonomi, mengikuti berbagai persekutuan. Waktunya kurang sama anak-anaknya, tapi pada saat ini bersuka cita walaupun COVID belum selesai. Karena itu amat dengan inap, dan begitu juga anak-anak remaja. Ada orang mengatakan di dalam doa itu sebenarnya ada kerinduan daripada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu mari kita amal dengan inap, sebagaimana yang dikatakan di dalam firman Tuhan ketika kita mendengarkan tadi hukum Taurat itu. Tetap berdoa di ayat yang ke-17. Apapun yang terjadi dalam hidup Anda hingga saat ini, tetap berdoa. Karena doa adalah jawaban atas segala perkara, mukjizat, kuasa Allah yang masih terjadi dalam kehidupan kita. Ingat, kalaupun kita beristirahat, kalaupun kita duduk-duduk bersama keluarga, kalaupun kita sedang bersantai, bersenda gurau dengan keluarga, kalau Tuhan tetap bekerja, tetapi Tuhan tetap melakukan pekerjaannya untuk kita. Karena itu tidak perlu ada lagi kekhawatiran, tidak perlu kita mengkhawatirkan, tidak perlu kita merasa ketakutan, kecemasan. Tetapi biarlah hidup yang kita jalani saat ini berjalan sebagaimana mestinya. Anggaplah tidak ada COVID, lakukanlah sebagaimana mestinya bersama Tuhan. Kamu bisa, walaupun hanya di rumah aja, walaupun kita harus memakai masker, walaupun kita harus menjaga jarak, walaupun kita bekerja, belajar, beribadah di rumah aja. Jangan pernah kecewa, jangan pernah bersedih, tetapi mari kita bersuka cita di Minggu Rogate ini. Terus selalu senantiasa berdoa kepada Tuhan. Ingat, jangan sampai kita salah di dalam doa. Kita harus bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Jangan doa kita hanya sebuah keinginan, tetapi kita lupa akan kebutuhan utama dalam hidup kita. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Minggu Rogate ini kita mau diajak Tuhan untuk senantiasa meminta pertolongan, memohon kepada Tuhan supaya kita selalu diberikan kekuatan, supaya kita selalu diberikan kesehatan, supaya kita selalu bersuka cita. Di
di dalam menjalani kehidupan kita ini. Jangan kita bersedih, jangan kita larut di dalam masalah yang sedang kita hadapi saat ini, tetapi selalulah kita berdoa kepada Tuhan, memohon tuntunan, bimbingan, dan penyertaan Tuhan di tengah-tengah perjalanan hidup kita, ketika dunia ini masih menghadapi pandemi COVID-19. Saya yakin kalau kita mau berdoa, kalau kita mau rutin senantiasa berdoa, maka Tuhan akan menolong kita, maka Tuhan akan memberikan kesehatan, sukacita di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar di pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami bagaimana kehidupan seorang raja, bagaimana kehidupan keluarga Raja Daud. Dia begitu mengenal dengan baik siapa Tuhan, dan juga dia juga menyatakan siapa keluarganya, siapa dirinya, sehingga Tuhan senantiasa memberkati kehidupan keluarga Raja Daud. Bahkan Tuhan juga berkenan untuk menepati janji yang telah Tuhan ucapkan, sampaikan di tengah-tengah bangsa Israel. Tuhanlah kiranya yang senantiasa di dalam kehidupan kami, sebagaimana yang telah Tuhan perbuat kepada Raja Daud, begitu juga kiranya di dalam kehidupan kami, jemaat AKBP Sukarami. Kami percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya akan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah kami selalu Tuhan dalam kehidupan kami, Engkau ajarkan untuk tetap setia berdoa kepada-Mu di dalam suka maupun di dalam duka. Dan ajarkan kami selalu Tuhan dalam kehidupan kami untuk menyampaikan doa ucapan syukur, karena Tuhan masih memberikan kesehatan, keselamatan hingga saat ini bagi kami. Walaupun kami harus dan tidak tahu kapan COVID-19 ini berakhir, tapi kami tetap bersukacita bahwa Engkau Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan setia mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, dan biarlah kami mampu Tuhan dalam hidup kami untuk senantiasa berdoa kepada-Mu, dan biarlah keluarga kami, anak-anak, hingga kami orang tua selalu berdoa dan mendoakan satu sama lain. Ketika kami lemah, tidak berdaya, tidak kuat, biarlah kami saling menguatkan di dalam doa kami. Terima kasih Tuhan, banyak dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita menyerahkan persembahan kita sambil bernyanyi dari buku Hidup Jemaat 460 ayat yang pertama dan ketiga. Oh
yang selalu memberikan kasih setia dan berkat-Nya bagi kita umat ciptaan-Nya. Terima kasih kepada Tuhan Allah kita karena Dia berjanji akan hari esok. Dia telah memperhatikan keadaanmu dari tahtanya yang di atas. Tuhan Allah berjanji akan membuat suatu keajaiban yang besar untuk memberitahukan seluruh kebesaran kasih-Nya. Ketika kita sedang mengalami penderitaan saat ini karena adanya COVID-19, marilah kita berdoa dalam hati yang penuh pengharapan. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada kami. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati kami, supaya kami tetap di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Mari nyatakan bersama-sama, Kau ada di dalam hidupku. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Kau berikanku kekuatan-Mu, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Boleh sama-sama kita mengangkat tangan buat Allah kita, kamu.